mulai. Ya mohon maaf ini agak terlambat 1 menit karena saya masih barusan selesai belajar dan pindah lagi ke kelas yang selanjutnya. Silakan Anita, Henvita, dan Irene untuk menyampaikan presentasinya, tapi jangan lupa untuk berdoa dan memperkenalkan diri dulu. Silakan. Selamat pagi Pak Dan selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai perkuliahan di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai investasi derivatif dan manajemen risiko pendanaan hibrida. Adapun kelompok kami terdiri dari Anita Jessica Gunawan dengan NIM 1219 1005, Henvita Wijaya Suelo 1219 113, dan Irene Veronica dengan NIM 1219 114. Next. Dalam pembahasan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai topik-topik berikut ini. Yang pertama adalah derivatif dan transaksi derivatif. Yang kedua, penggunaan derivatif. Yang ketiga, perusahaan melindungi diri untuk mengurangi resiko. Yang keempat, kontrak opsi, kontrak future, kontrak forward, dan swap. Kemudian yang kelima adalah studi kasus. Next. Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang derivatif. Dalam dunia pasar modal, derivatif merupakan salah satu instrumen yang diperdagangkan pada pasar modal. Nah, menurut Bursa Efek Indonesia atau BEI, derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset atau komoditas yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Selanjutnya ada transaksi derivatif. Menurut Bank Indonesia nomor 28/119/KEP/DIR tanggal 29 Desember 1995, transaksi derivatif sebagai suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti tingkat suku bunga, nilai tukar, komoditi, equity, dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen. Sedangkan menurut Milia, Nathan, Shinfa, dan Joshua, transaksi derivatif merupakan sebuah perjanjian antara dua pihak yang dikenal sebagai counterparties atau pihak-pihak yang saling berhubungan. Nah, dalam transaksi derivatif ini terdapat dua pelaku, yaitu pengguna akhir atau end users dan pialang atau dealer. Pengguna akhir derivatif atau end users sebagian besar, yaitu sekitar 80% adalah perusahaan-perusahaan. Selain itu merupakan badan-badan pemerintah dan sektor publik. Sedangkan pialang atau dealer itu terdiri dari lembaga-lembaga keuangan. Nah, pialang atau dealer di sini berperan dalam menjaga likuiditas dan terus-menerus tersedianya transaksi, memenuhi permintaan pengguna akhir dengan segera, serta memberikan kemampuan untuk mempertinggi likuiditas pasar dan efisiensi harga. Next. Penggunaan derivatif. Penggunaan derivatif menurut IRA digunakan untuk mengelola posisi yang dimiliki oleh perusahaan, manajemen, lembaga keuangan, dan investor terhadap risiko dari pergerakan harga saham dan komoditas, suku bunga, serta nilai tukar valuta asing tanpa mempengaruhi posisi fisik. Derivatif sendiri digunakan untuk yang pertama, meminimalkan risiko dalam berinvestasi sebagai sarana dalam berinvestasi. Yang kedua, mengurangi biaya transaksi. Yang ketiga, mencari hasil yang lebih besar. Yang keempat, mengambil risiko-risiko pasar. Dan yang kelima adalah memanfaatkan ketidakefisienan yang ada di antara pasar-pasar. Next. Adapun penggunaan derivatif sendiri dapat terjadi karena yang pertama, kebutuhan-kebutuhan selalu berubah. Yang kedua, kebutuhan-kebutuhan tersebut sangat bervariasi antara kelompok pengguna yang satu dengan kelompok pengguna yang lain.
Yang ketiga, memiliki biaya pendanaan yang rendah. Yang keempat, mampu mengambil risiko-risiko pasar. Dan yang kelima, mampu memanfaatkan ketidakefisienan yang ada di antara pasar-pasar. Pengguna akhir atau end users menggunakan instrumen derivatif untuk sarana lindung nilai atau hedging, memperoleh biaya dan dana yang lebih rendah, mendiversifikasi sumber-sumber dana, meningkatkan keuntungan, serta mencerminkan pandangan-pandangan pasar melalui posisi yang diambil. Next. Selanjutnya adalah perusahaan melindungi diri untuk mengurangi risiko. Nah, instrumen derivatif ini digunakan oleh perusahaan dalam aktivitas hedging atau perlindungan untuk melindungi risiko bisnis. Risiko yang lebih kecil itu bukan berarti selalu lebih baik dari risiko besar. Dan meskipun hedging atau perlindungan itu tidak memerlukan biaya, tapi transaksi yang dilakukan hanya untuk mengurangi risiko dan biasanya tidak menambah nilai. Nah, hal di atas tersebut memiliki dua alasan dasar, yaitu hedging merupakan zero sum game dan sebagai alternatif kerjakan sendiri dari investor. Hedging merupakan zero sum game, artinya perusahaan yang melindungi risiko tidak menghilangkannya. Artinya perusahaan hanya memindahkan risiko kepada orang lain. Dan dalam hal ini dapat diketahui bahwa keuntungan satu pihak itu diperoleh dari kerugian pihak yang lain. Dan hal ini melibatkan pertimbangan kisaran harga yang mungkin dan menegosiasikan syarat yang adil atau NPV 0 di kedua sisi tawar-menawar. Sedangkan alasan yang kedua, sebagai alternatif kerjakan sendiri dari investor, artinya perusahaan itu tidak meningkatkan nilai saham mereka dengan mengadakan transaksi yang dapat dilakukan sendiri oleh investor dengan mudah. Nah, dalam hal ini dapat diketahui bahwa investor itu mungkin menyadari risiko bisnis yang ada pada suatu perusahaan ketika mereka berinvestasi, namun investor dapat melindungi dirinya sendiri dengan menggunakan beberapa cara. Nah, hedging dilakukan karena mampu membuat perencanaan keuangan menjadi lebih mudah dan mengurangi kemungkinan kekurangan kas dan membantu manajer operasi untuk lebih fokus. Next. Selanjutnya untuk kontrak opsi. Jelaskan oleh Anita. Kemudian untuk kontrak opsi. Menurut Tande Lilin 2010, opsi merupakan suatu kontrak atau perjanjian antara pembeli opsi dengan penjual opsi. Kontrak opsi ini menjamin adanya pemberian hak dan bukan kewajiban kepada pemegang kontrak untuk melakukan penjualan atau pembelian atas suatu aset dengan harga dan tanggal yang telah ditetapkan. Kemudian, menurut Utomo, opsi itu terdapat dua jenis, yaitu opsi beli atau call option dan opsi jual atau put option. Dengan adanya opsi, perusahaan dapat melindungi diri dari perubahan harga yang tidak diharapkan. Perlindungan opsi ini juga diberikan apabila perusahaan membayar dengan sejumlah uang yang disebut dengan premi opsi. Kemudian, untuk faktor yang mempengaruhi harga opsi, terdapat 6. Yang pertama yaitu berpatok pada harga saham. Jadi apabila harga saham pada call option naik, maka harga opsi akan meningkat karena nilai intrinsiknya bertambah. Yang kedua, adanya penetapan strike price. Kemudian yang ketiga, adanya expiration date. Dan yang keempat, volatilitas harga saham yang diharapkan hingga jatuh tempo. Apabila volatilitas harga saham yang diharapkan semakin tinggi, maka harga opsi semakin tinggi juga karena tingginya volatilitas menunjukkan besarnya probabilitas bahwa harga saham berubah sesuai dengan harga yang diinginkan. Kemudian yang kelima, tingkat suku bunga bebas risiko jangka pendek. Apabila tingkat suku bunga bebas risiko jangka pendeknya tinggi, akan membuat investor tertarik untuk membeli call option dibanding dengan membeli harga saham. Sehingga hal ini menyebabkan harga call option naik. Kemudian yang keenam, kemungkinan mendapatkan dividen. Lalu, nilai opsi. Nilai opsi bergantung pada 3 pertimbangan. Yang pertama, nilai opsi akan naik apabila harga pelaksanaan lebih rendah daripada harga saham, yaitu pada call option. Jadi semakin sedikit harga yang dibayarkan, maka semakin baik. Dengan begitu nilai opsinya akan semakin lebih tinggi apabila harga pelaksanaan lebih rendah dibandingkan dengan harga saham. Kemudian yang kedua,
semakin tinggi tingkat bunga dan semakin panjang masa jatuh tempo, maka opsi akan semakin berharga. Kemudian yang ketiga, pemilik opsi beli tidak akan menderita kerugian lebih dari harga opsi beli. Jadi apabila harga saham di bawah harga opsi beli, maka pembeli ini hanya rugi seharga harga opsi beli. Kemudian opsi terdapat pada aset real. Nah, opsi pada aset real ini contohnya yaitu opsi untuk berekspansi dan opsi untuk menghentikan suatu proyek. Kemudian opsi pada aset keuangan. Yang pertama yaitu ada waran. Waran ini merupakan opsi beli jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, obligasi konversi. Obligasi konversi merupakan obligasi yang dapat ditukarkan untuk sejumlah sekuritas tertentu oleh pemegang obligasi. Kemudian obligasi dapat ditarik. Obligasi dapat ditarik ini merupakan suatu opsi yang diberikan kepada penerbit. Jadi perusahaan penerbit dapat membeli obligasi pada harga pelaksanaan ketika tingkat bunga turun dan nilai obligasi yang mendasarinya naik. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah kontrak futur. Pengertian dari kontrak futur. Latar belakang munculnya perdagangan futur ini pada dasarnya dijelaskan oleh teori evolusi pasar, seperti yang sering dibahas dalam dasar-dasar ilmu ekonomi seperti barter. Sistem perdagangan barter seringkali gagal akibat tidak adanya hubungan informasi dan transportasi yang memungkinkan pertemuan kepentingan pihak-pihak yang ingin melakukan barter dan menyebabkan munculnya hambatan dalam perdagangan. Hal seperti ini dapat merugikan pihak pembeli maupun penjual. Oleh karena itu dibuatlah kontrak perjanjian ini, yaitu kontrak future. Future ini distandarisasi menurut kualitas, kuantitas, dan waktu pengiriman dan lokasi untuk setiap komoditas dan memberikan kesempatan bagi mereka yang harus membeli barang secara teratur untuk melakukan perlindungan nilai terhadap perubahan harga. Next. Nah, iya. Future ini adalah kesepakatan kontrak tertulis antara dua pihak, yaitu pembeli dan penjual, untuk melakukan dan menerima penyerahan sejumlah aset atau komoditi dalam jumlah, harga, dan batas waktu tertentu. Kontrak future ini jelas berbeda dengan kontrak opsi. Karena aset yang diperjualbelikan dalam kontrak future itu berupa komoditas, obligasi, saham, atau mata uang, serta aset tidak berwujud seperti indeks saham dan suku bunga. Next. Ya, pembeli maupun penjual kontrak futures memiliki kewajiban untuk melaksanakan kontrak tersebut apapun keadaan atau kenyataan yang akan terjadi di masa mendatang, maupun itu menguntungkan ataupun merugikan. Kontrak ini merupakan kewajiban yang mengikat bagi pembeli dan penjual untuk membeli dan menjual pada harga yang telah ditetapkan pada saat kontrak jatuh tempo. Secara singkat, isi dari kontrak future ini adalah perjanjian tertulis antara pembeli dan penjual yang berisi. Yang pertama, pembeli futures setuju untuk membeli sesuatu atau suatu komoditi atau aset tertentu dari penjual future dalam jumlah tertentu dengan harga tertentu pada waktu yang telah ditentukan dalam kontrak. Kemudian yang kedua, penjual future setuju untuk menjual suatu komoditi atau aset tertentu kepada pembeli future dalam jumlah tertentu dengan harga tertentu dan pada batas waktu yang ditentukan dalam kontrak. Next. Laba pada kontrak future adalah perbedaan antara harga future awal dengan harga aset ketika kontrak itu jatuh tempo. Penjual kontrak akan mendapatkan keuntungan apabila harga yang pada awalnya dikunci ternyata melebihi harga yang dapat diraih pada saat jatuh tempo. Sebaliknya, pembeli kontrak mendapatkan keuntungan apabila harga pasar terakhir dari aset tersebut ternyata melebihi harga future awal. Berikut adalah rumus laba untuk masing-masing BH. Jadi, penjual akan mendapatkan laba apabila harga future awalnya ini lebih besar daripada harga pasar akhirnya. Jadi, rumusnya harga future awal dikurangi harga pasar akhir. Sedangkan pembeli akan mendapatkan laba apabila harga pasar akhirnya lebih besar daripada harga future awalnya. Rumusnya adalah harga pasar akhir dikurangi harga future awal. Next.
Kemudian ada istilah dalam kontrak future. Berikut ada beberapa terminologi atau istilah penting dalam kontrak futures, yaitu yang pertama adalah underlying asset. Underlying asset ini adalah sesuatu komoditi atau aset yang disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli untuk dipertukarkan. Kemudian yang kedua adalah settlement date atau delivery date, adalah tanggal yang ditetapkan atau disepakati oleh kedua belah pihak untuk melakukan transaksi kontrak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah future price, adalah harga yang telah disepakati oleh kedua pihak yang berkepentingan, yaitu pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. Kemudian yang keempat, long future dan long position adalah posisi dalam kontrak untuk membeli aset atau aset yang menjadi patokan di kemudian hari. Ini bisa disebut pembeli, long futures. Kemudian yang kelima, short position atau short futures adalah posisi dalam kontrak untuk menjual underlying aset atau aset patokan di kemudian hari. Juga disebut penjual. Next. Kemudian manfaat dari kontrak future. Yang pertama ini adalah future sebagai lindung nilai atau hedging. Future melindungi nilai atau hedging aset yang dijadikan patokan dari ancaman resiko ketidakpastian perubahan harga di masa depan. Pihak yang melakukan transaksi dalam kontrak future untuk tujuan melindungi nilai disebut hedger. Para hedger ini bisa melakukan kegiatan perdagangan komoditi secara fisik dan juga memanfaatkan kontrak future untuk mengurangi risiko perubahan harga di masa depan. Para hedger ini biasanya terdiri dari para produsen maupun pedagang komoditi. Terdapat dua alternatif yang dilakukan investor untuk melindungi nilai tersebut, yaitu dengan cara menjual futures dan membeli futures. Kemudian yang kedua adalah futures sebagai sarana spekulasi. Futures sebagai ajang spekulasi untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga yang terjadi. Pihak-pihak yang melakukan transaksi kontrak future untuk tujuan spekulasi ini disebut spekulator. Salah satu cara tercepat dalam memperoleh keuntungan yang dilakukan oleh para spekulator adalah dengan membeli pada saat harga rendah dan menjual ketika harga tinggi, sehingga dapat meraih keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah future sebagai sarana arbitrase. Arbitrase adalah mengambil posisi jual dan beli pada hari yang sama untuk satu produk yang sama, pada bursa yang sama maupun bursa yang berbeda. Jatuh tempo kontrak, jumlah kontrak yang sama dengan strike price berbeda untuk mendapatkan keuntungan selisih harga. Tindakan arbitrase adalah suatu kesempatan memperoleh keuntungan dari transaksi jual beli tanpa resiko tanpa mengeluarkan modal atau disebut dengan istilah zero investment. Next. Ya, kemudian fungsi dari kontrak future. Yang pertama yaitu untuk mentransfer resiko. Bursa kontrak future ini bisa dijadikan sarana oleh para hedger untuk mengalihkan resiko harga yang melekat pada komoditas yang menjadi patokan kepada pihak spekulator yang melakukan perhitungan resiko untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kedua, pembentukan harga. Bursa kontrak future bisa dijadikan sarana pembentukan harga pasar yang transparan dan terbuka, karena dibentuk melalui proses persaingan harga yang terbuka. Kemudian yang ketiga, stabilitas keuangan. Para hedger yang melakukan lindung nilai atau hedger terhadap aset yang dijadikan patokan akan lebih mudah menentukan tingkat keuntungan yang diharapkannya. Karena dalam perdagangan di bursa kontrak future, kepastian pencapaian nilai dari aset yang akan dijual sudah dilindungi nilainya atau hedging. Next. Kemudian yang keempat, pengawasan mutu. Spesifikasi tentang mutu aset patokan yang tercantum secara spesifik dalam kontrak future akan bisa dijadikan acuan untuk menjamin kesesuaian mutu aset secara fisik dengan spesifikasi mutu yang tercantum dalam kontrak future. Kemudian yang terakhir adalah pengumpulan informasi yang efisien. Dengan adanya kontrak yang terorganisir, maka informasi antar pelaku pasar, yaitu penjual dan pembeli yang ingin berinteraksi, akan bisa dilakukan dengan efisien. Efisien di sini maksudnya yaitu dengan secara cepat, mudah, dan murah. Next. Kemudian selanjutnya ada mekanika perdagangan futures. Dalam praktiknya, penjual dan pembeli dalam kontrak future tidak akan menandatangani kontrak future dengan
berhadapan atau bertemu secara langsung. Tetapi masing-masing pihak mendatangi bursa future yang terorganisasi. Contohnya seperti Chicago Board of Trade. Ketika pembeli dan penjual membeli atau menjual kontrak future, harga sudah ditetapkan saat ini, tetapi pembayaran akan dilakukan nanti, yaitu pada saat jatuh temponya. Meskipun pembayaran dilakukan setelahnya, pembeli akan diminta untuk menempatkan sejumlah uang tunai atau sekuritas sebagai margin untuk mendemonstrasikan bahwa pembeli dapat menghormati posisi tawar. Selanjutnya, kontrak future akan disesuaikan dengan harga pasar, yang berarti semua laba atau rugi kontrak itu akan dihitung. Pembeli akan membayar semua kerugian yang mungkin terjadi kepada bursa dan menerima semua laba dari bursa. Next. Ya, ini adalah contoh dari kontrak future. Petani setuju untuk mengirimkan 5.000 bushel gandum dengan harga $3 per bushelnya. Kemudian, keesokan harinya, harga future gandum ini naik menjadi 3,05 per bushel. Dan petani menderita kerugian penjualan sebesar 5.000 dikali 0,05 sama dengan $2,50. Petani harus membayar kerugian ini ke bursa. Sedangkan penggiling berada di posisi sebaliknya, yaitu penggiling ini akan mendapatkan keuntungan. Dengan kenaikan harga future, memberikan laba sebesar 5 sen per bushel, dan bursa akan membayarkan laba ini ke penggiling. Akibatnya, penggiling dapat menjual posisi future untuk mendapatkan laba dan membuka kontrak baru untuk mendapatkan pengiriman dengan harga $3,05 per bushel. Harga gandum untuk pengiriman disebut harga spot. Harga spot ini adalah harga pengiriman saat ini untuk komoditas yang diperdagangkan pada pasar. Ketika petani menjual future gandum, harga gandum yang disepakati dapat sangat berbeda dengan harga spot. Oleh karena itu, petani biasanya memutuskan untuk menunggu sampai kontrak future jatuh tempo dan kemudian mengirimkan gandum kepada pembeli. Tetapi kasus seperti itu jarang terjadi karena biasanya petani lebih memilih untuk membeli kembali future gandum sebelum jatuh tempo. Next. Kemudian future di bidang komoditas dan keuangan. Harga komoditas itu bisa naik maupun turun. Bagi banyak perusahaan, fluktuasi yang tinggi dalam tingkat bunga dan nilai tukar menjadi sama pentingnya dengan sumber risiko seperti halnya perubahan dalam harga komoditas, sehingga dapat menggunakan future keuangan untuk melindungi diri terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi. Kemudian future komoditas memungkinkan perusahaan menetapkan harga masa depan yang mereka bayar untuk sederet komoditas pertanian, logam, dan minyak. Sedangkan future keuangan mirip dengan future komoditas, yaitu menempatkan pesanan untuk membeli atau menjual aset keuangan pada tanggal di masa depan. Future keuangan digunakan untuk melindungi diri dari fluktuasi tingkat bunga jangka pendek dan jangka panjang, nilai tukar, serta tingkat harga saham. Next. Kemudian kontrak forward. Kontrak forward ini merupakan kontrak atau kesepakatan future yang disesuaikan dengan kebutuhan. Perbedaan kontrak forward dengan kontrak future adalah terletak pada penyesuaian harga pasar. Jadi, pada kontrak forward itu tidak melihat pasar atau not market to market. Kemudian, pada kontrak forward yang jatuh tempo, penjual atau pembeli akan mendapatkan laba atau rugi. Kontrak forward ini merupakan bentuk persetujuan atau kesepakatan yang dibuat untuk membeli atau menjual suatu aset di masa yang akan datang dengan harga yang sudah ditetapkan atau rate. Kemudian perusahaan umumnya menggunakan kontrak forward ini ketika membuat kesepakatan dengan bank atas suatu transaksi pembelian atau penjualan valuta asing di masa depan dan menetapkan tingkat bunga atas pinjaman yang akan dilakukan di masa depan. Selanjutnya, swap. Penggunaan mata uang asing pada saat dilakukan transaksi memang rentan terhadap resiko fluktuasi nilai tukar mata uang dan juga tingkat suku bunga. Nah, salah satu cara untuk melindungi kas yang rentan terhadap perubahan nilai mata uang dan tingkat suku bunga, yaitu dengan menggunakan instrumen swap. Swap adalah metode yang digunakan untuk mengurangi resiko keuangan. Nah, dalam bidang keuangan, swap sendiri adalah pertukaran kewajiban pembayaran tunai
dan setiap pihak dalam swap lebih menyukai jenis atau pola pembayaran dari pihak lain. Swap ini terjadi disebabkan karena para mitra lebih menyukai persyaratan kontrak utang pihak lain, dan swap memungkinkan setiap pihak untuk mendapatkan kewajiban pembayaran yang lebih disukai. Swap adalah suatu kontrak kesepakatan antara dua pihak untuk saling mempertukarkan suatu aliran arus kas dengan aliran kas lainnya di masa tertentu yang akan datang. Nah, dalam kontrak swap sendiri sudah ditentukan kesepakatan terkait spesifik tanggal pembayaran tunai dan juga cara menghitung jumlah tunai yang akan saling dipertukarkan oleh masing-masing pihak. Nah, biasanya di dalam perhitungan dipertimbangkan nilai yang akan datang seperti tingkat suku bunga, kurs mata uang, dan variabel-variabel lainnya yang relevan. Jadi tujuan dari kontrak swap ini adalah untuk mendapatkan kepastian kurs atau kurs yang bersifat tetap selama kontrak, sehingga dapat menghindari adanya kerugian selisih kurs. Next. Selanjutnya adalah jenis-jenis swap. Jenis-jenis swap ini ada dua. Yang pertama, currency swap atau swap mata uang, dan yang kedua adalah interest rate swap atau swap tingkat bunga. Currency swap atau swap mata uang adalah kontrak antar dua pihak untuk saling tukar-menukar arus kas yang jumlahnya tetap dalam mata uang dua negara yang berbeda. Swap mata uang mencakup pertukaran saat ini dan masa depan atas dua mata uang yang berbeda berdasarkan kurs yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan interest rate swap atau swap tingkat bunga adalah kontrak antar dua pihak untuk saling mempertukarkan arus kas dari mata uang yang sama, namun berdasarkan dua tingkat bunga yang berbeda. Nah, pendekatan yang baik adalah melindungi paparan tingkat bunga perusahaan dengan menggunakan swap tingkat bunga. Jadi, apabila tingkat bunga mengalami kenaikan, maka akan meningkatkan beban bunga perusahaan atas utang berbunga mengambangnya. Arus kas dari kesepakatan swap juga akan naik dan akan menutup paparannya. Next. Selanjutnya ada studi kasus. Yang pertama adalah studi kasus opsi. Studi kasus opsi yang pertama yaitu opsi beli atau call option. Ada perusahaan petrochemical parfum yang mengkhawatirkan kenaikan harga minyak mentah yang merupakan bahan baku utama mereka akan terjadi kenaikan dan penurunan harga. Nah, untuk melindungi dirinya dari kenaikan harga tersebut, petrochemical membeli opsi beli selama 6 bulan atas 1.000 barel minyak dengan harga $40 per barel. Opsi ini dibeli dengan harga $1 per barel. Apabila harga minyak mentah di atas $40 ketika opsi tersebut jatuh tempo, maka petrochemical akan menggunakan opsi beli tersebut dan menerima keuntungan dari selisih antara harga minyak dan harga pelaksanaan. Sebaliknya, ketika harga minyak mentah di bawah $40, maka opsi beli tersebut akan habis dan tidak bernilai. Untuk pembahasan studi kasusnya, yaitu bisa dilihat di tabel, ketika harga minyak per barel di bawah $40 atau sebesar $35, maka perusahaan petrochemical ini akan membuang opsi belinya dan membeli minyak dengan harga $35 per barel, sehingga biaya yang dia keluarkan sebesar $35.000. Tapi apabila harga minyak per barelnya di atas $40 atau sebesar $45, maka biaya bersih yang dia keluarkan sebesar $40 karena petrochemical ini menggunakan opsi belinya untuk membeli minyak dengan harga $40 per barel. Lalu yang kedua ada studi kasus opsi jual atau put option. Onex yang merupakan perusahaan pemasok minyak mentah petrochemical, Onex akan rugi apabila harga minyak mentah turun dan akan untung apabila harga minyak mentah naik. Perusahaan ini ingin mengunci harga minyak minimum tetapi tetap mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga minyak. Onex dapat melakukan hal tersebut dengan membeli opsi jual. Opsi jual ini akan memberikan hak kepada Onex untuk menjual minyak mentah dengan harga pelaksanaan $40 per barel. Onex akan menggunakan opsi jualnya ketika harga minyak turun dan ketika harga minyak naik, ia akan membuang
opsi jualnya dan menjual harga minyak mentah dengan harga pasar. Untuk pembahasannya dapat dilihat di tabel juga. Ketika harga minyak mentah per barel di bawah $40, maka Onex akan menggunakan opsi jualnya untuk menjual minyak dengan harga $40 per barel, sehingga keuntungan atau laba yang bisa dia dapatkan sebesar $5.000 dan pendapatan total yang Onex dapatkan sebesar $40.000. Dia tahu 4 ini minyak ke pasar atau sebesar $45 per barel. Kemudian ini untuk grafiknya. Yang gambar pertama dapat dilihat garis merah di bawah kotak itu menunjukkan pendapatan yang Onex terima ketika harga minyak di bawah $40. Maka pendapatan yang Onex terima sesuai dengan harga jual minyak mentah ketika jatuh tempo. Tetapi yang gambar kedua menunjukkan ketika Onex membeli opsi jual dengan harga pelaksanaan $40. Jadi yang ketika ada di grafik itu menunjukkan pendapatan yang ia terima atau laba atau keuntungan yang ia terima ketika ia menggunakan opsi jualnya. Lalu yang gambar ketiga menunjukkan Onex sudah mengunci harga minyak mentahnya di harga $40 per barel, yang mana yang bisa dilihat pada garis hitam di gambar ketiga itu. Jadi, Onex tetap mendapatkan pendapatan tetap sebesar $40.000. Dan apabila harganya di atas $40 per barel, maka ia akan mendapatkan kenaikan sebesar $1.000 untuk pembelian 1.000 barel minyak. Kemudian selanjutnya adalah studi kasus future. Seorang petani pulangnya menjual 5.000 bushel untuk future gandum bulan September dengan harga $3 per bushel. Pada bulan September, ketika kontrak future jatuh tempo, harga gandum ini mengalami penurunan menjadi $2,5 per bushel. Petani membeli kembali future gandum dengan harga $2,5 tepat sebelum saat jatuh tempo. Dan petani akan mendapatkan laba sebesar $0,5 per bushel untuknya pada penjualan dan pembelian kembali berikutnya. Pada saat yang sama, ia juga menjual gandumnya dengan harga spot $2,5 per bushel. Next. Ya, pembahasannya adalah, maka penerimaan totalnya adalah $3 per bushel. Laba penjualan dan pembelian kembali future itu sebesar $0,5. Kemudian penjualan gandum pada harga spot September sebesar $2,5. Sehingga total penerimaannya adalah sebesar $3 dari 2,5 ditambah $0,5. Kontrak future memungkinkan petani mengunci penerimaan total sebesar $3 per bushel. Petani dapat menggunakan future gandum untuk melindungi harga nilai panen. Next. Kemudian bisa dilihat ini adalah tiga grafik yang menggambarkan. Yang pertama, grafik pertama itu gambar ini memperlihatkan bagaimana nilai 5.000 bushel mengalami bushel gandum bervariasi dengan harga spot gandum. Nilai naik 5.000 untuk setiap kenaikan harga gandum sebesar $1. Jadi grafik ini menunjukkan ketika petani itu mengalami kerugian atau kehilangan uang ketika harga pasarnya naik, sehingga grafiknya mengarah ke atas. Kemudian yang kedua, grafiknya gambar ini adalah menunjukkan laba kontrak future untuk mengirimkan 5.000 bushel gandum dengan harga future sebesar $3 per bushel. Laba ini akan nol jika harga akhir gandum sama dengan harga future awal, yaitu $3. Laba kontrak untuk mengirimkan gandum pada harga $3 ini naik sebesar $5.000 untuk setiap $1 penurunan harga gandum di bawah $3. Gambar grafiknya menurun. Kemudian yang ketiga yaitu
Gambar grafiknya ini memperlihatkan bahwa total nilai 5.000 bushel ditambah posisi future tidak dipengaruhi oleh harga akhir gandum dan sama dengan $3 dikali 5.000 sama dengan 15.000. Dengan kata lain, petani mengunci hasil proses pada $3 per bushel sama dengan harga future awal. Dapat dikatakan harga akhir pasar itu sama dengan harga future awal, sehingga grafiknya itu lurus. Next. Selanjutnya ada studi kasus forward. Studi kasusnya ada Computer Parts Inc. memesan chip kepada pemasok yang berada di Jepang. Nah, pemesanan tersebut menghasilkan tagihan sebesar 53 juta yen yang harus dibayar pada tanggal 27 Juli. Nah, untuk pembayaran tagihan ini, Computer Parts dapat membeli kontrak forward dari bank dengan harga forward sebesar 110 yen per dolar. Dengan harga forward yang sudah disepakati ini, Computer Parts membayar pihak bank sebesar 481.818 dolar yang diperoleh dari 53 juta yen dibagi 100 yen per dolar, dan akan menerima sebesar 53 juta yen untuk membayar pemasok Jepang. Adanya kontrak forward ini membuat biaya dolar terkunci. Next. Untuk pembahasannya, jika perusahaan belum menggunakan kontrak forward untuk melindungi diri dan dolar terdepresiasi sama periode ini, maka perusahaan harus membayar tagihan dengan jumlah nilai dolar yang lebih besar. Misalkan harga dolar terdepresiasi menjadi 100 yen per dolar, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya sebesar 530.000 dolar untuk membayar tagihan sebesar 53 juta yen. Kemudian yang selanjutnya adalah studi kasus swap. Swap ada dua jenis. Yang pertama swap tingkat bunga dan swap mata uang. Saya akan menjelaskan swap tingkat bunga terlebih dahulu. Computer Parts memutuskan untuk memproduksi chip dan tidak membeli chip dari pemasok luar. Computer Parts telah mengeluarkan 100 juta dolar dalam obligasi berbunga mengambang untuk membantu mendanai konstruksi pabrik baru. Tetapi manajer keuangannya mengkhawatirkan bahwa tingkat bunga menjadi lebih mudah berubah-ubah dan manajer lebih suka mengunci beban bunga perusahaan. Pendekatan yang tepat adalah dengan cara melindungi paparan tingkat bunga perusahaan dengan memasuki swap tingkat bunga atau dengan menggunakan swap tingkat bunga ini. Jadi perusahaan akan membayar atau menukar atau swap pembayaran tetap untuk pembayaran lain yang terikat pada tingkat bunga. Maka jika tingkat bunga naik meningkatkan beban bunga perusahaan atas utang berbunga mengambangnya. Arus kas dari kesepakatan swap juga akan naik dan menutup paparannya. Misalkan perusahaan membayar tingkat LIBOR pada obligasi berbunga mengambangnya. LIBOR ini adalah tingkat bunga jangka pendek yang paling sering digunakan dalam pasar swap. Next. Ya, pembahasannya adalah misalkan tingkat bunga saat ini dalam pasar swap adalah LIBOR dengan tingkat bunga tetap, yaitu sebesar 5%. Hal ini berarti Computer Parts dapat memasuki kesepakatan swap untuk membayar 5% dari pokok imajiner, yaitu sebesar 100 juta kepada dealer swap, dan menerima pembayaran tingkat bunga LIBOR dengan jumlah pokok imajiner yang sama. Dealer dan perusahaan ini disebut counterparties atau pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut dalam swap. Kemudian perusahaan ini akan membayar dealer sebesar 0,05 dikali 100 juta. 0,5 ini adalah tadi tingkat bunganya sebesar 5% dikalikan 100 juta. Dan perusahaan ini akan menerima dari dealer, yaitu LIBOR-nya dikali 100 juta dolar. Maka pembayaran tunai bersih perusahaan ke dealer adalah 0,5 dikurangi LIBOR-nya, kemudian dikalikan 100 juta dolar. Apabila LIBOR lebih dari 5%, melebihi tingkat bunga yang tadi, perusahaan akan menerima uang dari dealer. Sedangkan LIBOR-nya kurang dari 5%, perusahaan akan membayar uang kepada dealer. Berikut ilustrasi kas yang dapat dibayar oleh Computer Parts dan dealer swaps.
Jadi itu company-nya, perusahaannya akan membayar ke swap dealer sebesar yang tadi 0,05 dikali 100 juta. Kemudian swap dealernya kemudian perusahaan juga akan menerima dari swap dealer, yaitu sebesar libornya dikali 100 juta. Next. Kemudian kita bisa lihat di tabel ini. Di tabel ini itu ada 3 kemungkinan tingkat bunga LIBOR, yaitu 4,5%, 5%, dan 5,5%. Apabila tingkat bunganya itu 4,5%, yaitu di bawah bunga yang sudah ditetapkan, yang tadi 5%, maka perusahaan ini harus menambahkan 500.000 dalam pembayaran tunai swap dengan cara 0,05 dikurangi libornya 4,5%. Jadi 0,05 dikurangi 0,045, kemudian dikalikan 100 juta dolar. Hasilnya 500 juta. Pembayaran totalnya harus tetap 5 juta rupiah. Kemudian apabila tingkat libornya 5%, maka perusahaan tidak perlu menambahkan atau mengurangi, sehingga pembayaran totalnya tetap 5 juta. Kemudian yang terakhir adalah tingkat bunga libornya 5,5%. Apabila melebihi tingkat bunga yang sudah ditetapkan, yaitu 5%, perusahaan harus tetap membayarkannya itu sebesar 5 juta. Jadi perusahaan ini mendapatkan keuntungan sebesar 500.000. Tabel ini itu memperlihatkan pembayaran bersih computer parts dengan ketiga kemungkinan yang tadi tingkat bunga, yaitu 4,5, 5, dan 5,5. Pembayaran total obligasi dengan kesepakatan swap sama dengan 5 juta tanpa memperhatikan tingkat bunga. Swap telah mengubah obligasi berbunga mengambang menjadi utang berbunga tetap sintetis dengan tingkat bunga kupon efektif 5%. Maka perusahaan telah melindungi paparan tingkat bunganya tanpa benar-benar harus menggandengkan obligasi berbunga mengambang. Cara yang lebih jauh mudah untuk mengatur kembali neraca. Next. Selanjutnya ada studi kasus dari swap mata uang. Jadi ada Posum Company ingin meminjam franc Swiss atau SFR untuk membantu mendanai operasi Eropanya. Karena Posum lebih dikenal di Amerika Serikat, maka manajer keuangan percaya bahwa perusahaan dapat memperoleh syarat yang lebih menarik dalam pinjaman dolar daripada pinjaman franc Swiss. Karena itu, perusahaan meminjam 10 juta dolar selama 5 tahun dengan bunga 5% di Amerika Serikat. Pada saat yang sama juga, Posum membuat pengaturan dengan dealer swap untuk memperdagangkan kewajiban dolar masa depannya untuk franc Swiss. Pada pengaturan ini, dealer setuju untuk membayar Posum jumlah nilai dolar yang cukup untuk membayar pinjaman dolarnya, dan juga sebaliknya, Posum setuju untuk membuat sederet pembayaran tahunan dalam franc Swiss kepada dealer. Next. Nah, pada tabel ini bisa kita lihat, jadi tabel ini itu adalah menggambarkan arus kas Posum. Jadi pada baris ke-1, tabel ini, nomor 1 ini menunjukkan ketika Posum mengambil pinjaman dolarnya. Jadi di tahun ke-0 ini, Posum menerima pinjaman dari Amerika Serikat sebesar 10 juta dolar. Kemudian, Posum berjanji untuk membayar bunga tahunan sebesar 0,5 juta dolar dan mengembalikan 10 juta dolar yang dipinjamnya. Jadi selama tahun berjalan dari tahun 1 sampai tahun ke-4 itu, Posum harus membayar bunga pinjaman sebesar 5%, yaitu 0,5 juta dolar. Kemudian pada tahun ke-5, Posum harus mengembalikan kepada perusahaan di Amerika Serikat itu sebesar 10,5 juta dolar. 10,5 juta dolar ini diperoleh dari pinjamannya, yaitu 10 juta dolar ditambah dengan bunga pinjamannya 0,5 juta dolar. Kemudian pada nomor 2, 2A dan 2B, itu menunjukkan arus kas dari swap. Jadi diasumsikan bahwa nilai tukar spot untuk franc Swiss itu per 1 dolarnya sama dengan 2 SFR. Jadi Posum ini menyerahkan 10 juta dolar yang dipinjam dari perusahaan Amerika Serikat itu kepada dealer, dan Posum menerima 20 juta SFR dari dealer. Nah, 20 juta SFR ini diperoleh dari 10 juta dolar
dikali dengan 2. Tadi kan per 1 dolarnya 2 SFR. Jadi karena ini 10 juta dolar, jadi 2 dikali 10 juta dolar, maka Posum ini menerima 20 juta SFR dari dealer. Kemudian pada setiap tahun dari 4 tahun berikutnya, dealer membayar Posum sebesar 0,5 juta dolar yang digunakan untuk membayar bunga tahunan pinjamannya. Dalam tahun kelima, dealer membayar Posum sebesar 10,5 juta untuk menutup bunga tahunan akhir dan pengembalian pinjaman. Dan atas penerimaan dolar di masa depan ini, Posum setuju untuk membayar dealer sebesar 1,2 juta pada setiap tahun dari 4 tahun berikutnya dan 21,2 juta SFR pada tahun kelima. Jadi pada tahun ke-1 sampai ke-4 itu Posum menerima bunga tahunan dari dealer sebesar 0,5 juta dolar. Nah, kemudian atas bunga pinjaman yang diterima dari dealer itu tadi, Posum harus membayar ke dealer sebesar 1,2 juta SFR. Nah, 1,2 juta SFR ini adalah 6% dari bunga dalam bentuk dolar tadi. Jadi 6% dari 0,5 juta dolar. Jadi yang harus dibayar oleh Posum kepada dealer sebesar 1,2 juta SFR. Kemudian di tahun kelima, dealer ini membayar kepada Posum sebesar 10,5 juta dolar untuk menutup bunga akhir tahun dan pengembalian pinjaman. Kemudian atas penerimaan dari dealer itu tadi, Posum harus membayar dealer sebesar 21,2 SFR. 21,2 SFR ini diperoleh dari 20 SFR ditambah dengan 1,2 SFR bunganya. Jadi yang harus dikembalikan oleh Posum kepada dealer adalah 21,2 SFR. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab akan dibuka 2 sesi. Dengan sesi pertama ada 4 penanya dan sesi kedua ada 3 penanya. Untuk sesi pertama dipersilakan 4 penanya untuk raise hand terlebih dahulu. Baik. Untuk Kimi dipersilakan. Iya, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kimi dengan NIM 12191008. Saya ingin bertanya mengenai perbedaan spesifik antara kontrak future sama kontrak forward selain dari penyesuaian harganya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Onika. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Onika Brigita Claudia dengan NIM 1219138. Saya ingin bertanya, apakah instrumen derivatif seperti opsi dan swap itu aman untuk diterapkan oleh perusahaan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Bella. Iya, saya Bella dengan NIM 1219007 mau bertanya, kan saat melakukan transaksi derivatif seperti future dan forward, itu apa ya kelebihan dan kekurangannya masing-masing? Terima kasih Bella untuk pertanyaannya. Selanjutnya, JJ. Untuk JJ nanyanya di kolom komentar ya. Baik, kalau gitu kelompok kami mohon waktu untuk mendiskusikan jawabannya. Terima kasih.
Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kimi. Tadi Kimi nanya perbedaan spesifik dari kontrak future dan forward. Jadi, yang pertama yaitu kontrak forward itu biasanya diperdagangkan di luar bursa atau over the counter market. Sedangkan kalau future itu diperdagangkan di bursa di dalam bursa efek. Kemudian yang kedua, fitur-fitur dalam kontrak forward biasanya disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan jika kontrak future menggunakan future standar yang sudah ditetapkan dalam kontrak. Kemudian yang kalau di forward itu terdapat resiko kredit. Sedangkan kalau di future itu resiko kreditnya relatif kecil. Kemudian yang keempat, tingkat likuiditas tergantung dari negosiasi. Sedangkan future, tingkat likuiditasnya tergantung pada perdagangan di bursa. Kemudian yang kelima, kontrak forward ini tanpa margin atau tanpa adanya uang jaminan. Transfer tunai hanya pada saat dilakukan pada saat jatuh tempo. Sedangkan kontrak future menggunakan margin atau uang jaminan. Kemudian yang terakhir, jika kontrak forward itu umumnya merupakan pasar wholesale atau hanya bisa diakses oleh pedagang-pedagang besar. Sedangkan future ini adalah kontrak yang relatif kecil, sehingga terbuka bagi pedagang besar maupun kecil. Sekian jawabannya. Apakah sudah cukup, Kimi? Sudah cukup, makasih. Oke, terima kasih, Kimi. Selanjutnya, Monika akan Baik, tadi untuk pertanyaannya Monika, apakah instrumen derivatif seperti opsi dan swap itu aman untuk diterapkan oleh perusahaan? Nah, jadi instrumen derivatif ini memiliki kerumitan dalam penilaiannya. Jadi kemungkinan untuk terjadinya kesalahan penilaian itu juga tinggi. Nah, kerumitan yang ada di instrumen derivatif itu apabila dimanipulasi atau disalahgunakan itu dapat menyebabkan kerugian dan bahkan juga menyebabkan kebangkrutan bagi perusahaan. Jadi dengan adanya dampak negatif itu, apabila perusahaan ingin menggunakan instrumen derivatif, maka harus benar-benar memahami karakteristik dan juga resiko yang pasti dan mungkin akan timbul dalam setiap instrumen derivatif itu. Nah, di sisi lain, instrumen derivatif itu juga dapat meminimalkan fluktuasi harga, suku bunga, atau nilai tukar. Nah, oleh karena itu, instrumen derivatif itu dapat dikatakan aman bagi perusahaan kalau digunakan dengan benar dan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Seperti itu. Apakah menjawab, Monika? Ya, menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Bella. Bella tadi menanyakan kelebihan dan kerugian dari melakukan transaksi seperti forward, opsi, dan lain-lain di pasar keuangan derivatif. Jadi kelebihan dan kekurangannya untuk semua transaksi ini adalah terletak pada nilai produk yang diturunkan. Pelaku dalam pasar derivatif dapat memiliki pertimbangan manajemen resiko dan memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut. Sedangkan kelemahannya adalah bahwa dalam pasar derivatif ini adalah harga komoditas atas nilai komoditas tersebut. Sehingga harga atau nilainya itu bukan asli pada saat pembayaran, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian atau resiko. Apabila pada saat jatuh tempo itu harganya naik. Jadi kan bisa rugi, gitu. Bagaimana Bella? Apakah sudah jelas? Udah kok, paham. Oke, terima kasih. Selanjutnya Anita akan menjawab pertanyaan JJ. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan JJ tentang keuntungan apa yang didapat dengan menggunakan kontrak future dan tidak memakai kontrak future serta kerugiannya apa. Nah, jadi di kontrak future ini kalau misalnya harganya di atas harga saham, di atas harga pelaksanaannya, maka ketika call option pembeli future bisa untung, sedangkan penjual futures-nya bisa rugi. Tetapi ketika pada put option,
ketika harga pelaksanaannya lebih tinggi daripada harga jatuh temponya atau harga pasarnya, maka penjual futures bisa untung, sedangkan pembelinya bisa rugi. Nah, jadi keuntungannya bisa mendapatkan laba dan juga bisa melindungi diri dari resiko. Terus kemudian untuk kelebihan lainnya, ukuran kontraknya lebih kecil, kemudian adanya kebebasan untuk melikuidasi kontrak pada waktu kapan saja sebelum jatuh tempo, serta diperdagangkan pada futures market yang terorganisir dengan baik. Sedangkan kelemahan dari futures kontrak ini juga jumlah mata uang yang diperdagangkannya terbatas, serta delivery dates yang terbatas juga. Apakah sudah jelas, Jessica? Henvita, Jessica sudah jawab jelas. Bisa dilanjut. Oke. Kalau gitu untuk sesi keduanya saya buka. Bisa langsung open voice Daniela. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Daniela Febrina dengan NIM 1219.009. Saya ingin bertanya, apakah hedging tetap dilakukan jika prediksi ke depan situasi menguntungkan? Terima kasih. Baik, terima kasih Ella. Selanjutnya Jojo, silakan. Saya Johannes dengan NIM 1219116 ingin bertanya, keuntungan apa yang didapat dari kontrak opsi? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompok kami izin untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Daniela. Tadi Daniela bertanya, apakah hedging tetap dilakukan jika prediksi ke depan situasi menguntungkan? Jadi jawabannya iya, hedging lebih baik itu tetap dilakukan sekalipun prediksi di masa depan itu menguntungkan. Karena yang namanya prediksi kan pasti ada kemungkinan buat meleset kan dari perkiraan. Nah, selain itu tujuan dari hedging sendiri kan untuk meminimalkan atau mengimbangi resiko kerugian, sekaligus juga untuk membatasi jumlah dana yang hilang jika investor itu terpaksa menanggung rugi. Jadi sama kayak asuransi gitu. Kalau misalkan asuransi kan setiap bulan kita bisa beli premi asuransi secara rutin buat mengantisipasi kemungkinan adanya kecelakaan, kebakaran, dan bencana lain-lain kayak gitu. Nah, kalau kita kan pasti memprediksi itu berharapnya nggak ada sesuatu bencana yang terjadi kayak gitu. Tapi kembali lagi, kalau yang namanya prediksi kan kita nggak pernah tahu itu bisa terjadi atau enggak kayak gitu. Maka dari itu, hedging juga sama. Hedging itu dilakuin oleh trader buat mengantisipasi kemungkinan perubahan harga suatu aset keuangan ke arah yang berlawanan dengan prediksi awal. Kayak gitu. Apakah menjawab, Ella? Menjawab, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, untuk Jojo akan dijawab oleh Anita. Ya, jadi saya akan menjawab pertanyaan Jojo tentang keuntungan apa saja yang didapat dari kontrak opsi. Nah, yang pertama itu ada manajemen risiko. Jadi pemodal yang memiliki put option atau opsi jual atas suatu underlying aset dapat melakukan hedging atau perlindungan dengan melalui penundaan penjualan saham yang dimilikinya bila harga underlying asetnya turun drastis secara tiba-tiba. Lalu yang kedua, bisa memberikan waktu yang fleksibel bagi pemegang opsi Amerika atau yang kontraknya dapat pembeliannya, transaksinya dapat dilakukan selama waktu jatuh tempo. Jadi, maka pemegang call maupun put option dapat menentukan apakah akan melaksanakan haknya atau tidak hingga masa jatuh tempo berakhir. Lalu yang ketiga, bisa menyediakan sarana spekulasi, yang mana para pemodal itu bisa mendapatkan keuntungan jika dapat memperkirakan harga naik dengan mempertimbangkan membeli call option. Lalu yang ketiga, leverage. Nah, secara potensial memberikan hasil investasi yang lebih besar dibandingkan dengan bila menanam dananya pada saham saja. Lalu yang kelima, diversifikasi. Nah, dengan melakukan perdagangan option, dapat memberikan kesempatan kepada pemodal untuk melakukan diversifikasi portofolio. Jadi untuk dengan tujuan memperkecil resiko investasi portofolionya. Lalu yang terakhir, penambahan pendapatan. Jadi pemodal yang memiliki saham bisa memperoleh tambahan pemasukan selain dari dividen dengan menerbitkan call option atas saham mereka. Apakah sudah jelas, Jojo? Udah nih, makasih ya. Ya, terima kasih. Baik, untuk sesi pertanyaan dari kelompok kami tutup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Dan.
Pak Dan, silakan. Pak Dan mungkin ke mute ya mic-nya. Belum masuk suaranya, Pak. Nah, ini baru kebuka. Dari tadi ke mute. Nggak tahu di sistemnya kayaknya. Jadi saya tidak bisa membuka, tidak bisa open mic dari sistem, makanya harus keluar dulu. Nggak tahu karena sistemnya atau karena oleh pengendalinya dimatiin semua. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan ini ya. Ada Anita, ada Henvita, dan Irene. Fotonya kompakan gitu ya, gambarnya songgowang semua gitu ya. Oke, kecuali satu, Irene. Irene malah ini ya, di bergayanya tangannya di pinggang. Oke. Ya, kelompok ini sudah menyajikan dengan baik, dan apresiasi saya apa yang disajikan oleh kelompok ini, kalau menurut saya sekali lagi menurut saya ya, jadi sebenarnya yang bisa saya katakan selama ini masih yang sudah ngalahin yang kemarin lah, jadi yang terbaik dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok ini. Materi tersusun dengan rapi, terus kemudian ya memang ada masih beberapa kekurangan, kesalahan kecil ya, yang tidak mengganggu bagi saya. Terus kemudian penyajiannya secara materi juga berurut, enak, bisa dinikmati. Ya saya membacanya dengan nikmat karena kemudian tersusun dengan rapi, minim typo, terus yang disampaikan juga tepat. Itu yang bisa saya apresiasikan untuk kelompok ini, untuk penyajiannya. Juga kemudian presenternya satu dengan yang lain komunikasinya lebih lebih jalan, kemudian bisa saling menutupi juga, nggak terlalu lama kalau dalam kemudian mencari jawaban untuk pertanyaan dari kawan-kawan yang lain. Sangat baik. Oke, yang bisa kemudian saya tambahkan lagi sebenarnya, jadi materi saya pikir beres. Kemudian saya ingin aja menegaskan aja sebenarnya apa yang dimaksud dengan investasi derivatif dan pendanaan hibrida. Jadi sebenarnya gini, di dalam perusahaan itu selain ada investasi yang mainstream gitu ya, yang mainstream itu dalam bentuk tentu saja dalam bentuk penyertaan andil atau saham atau dengan utang. Nah, ternyata kan ada beberapa yang sifatnya itu derivatif, turunan.
jadi turunan. Jadi kemudian ternyata yang namanya seperti contohnya obligasi dan saham, itu yang kemarin sudah saya jelaskan di opsi itu ada turunannya namanya opsi beli maupun opsi jual. Jadi itu sweetener, itu adalah pemanis yang dipergunakan untuk membuat investasi utama itu lebih menarik. Contohnya seperti saham itu kemudian ada opsi beli. Opsi beli itu dikeluarkan karena memang kemudian berarti ada optimisme bahwa sahamnya dia itu akan menarik, sehingga ditambah dengan opsi beli supaya apa? Ini seperti bonus yang bisa kemudian diambil oleh pembeli saham untuk kemudian membeli saham baru lagi bila ada penerbitan saham baru. Tapi kemudian bonusannya ini bisa dijual. Itu ya. Ya sama lah, Anda beli motor, kalau ya ada yang beli motor, beli baru, itu kan kemudian ada ininya ya, sweetenernya apa? Jaket, helm, gitu ya, walaupun ada tulisannya Honda atau Yamaha atau yang lain gitu ya. Tapi bahwa kemudian kan itu bisa dijual toh. Helmnya juga bisa dijual, jaketnya bisa dijual, walaupun tulisannya belakangnya itu ada entah Honda, entah apa Suzuki gitu ya. Itu yang bisa kemudian dijual lagi, walaupun harganya nggak mahal. Nah, dalam hal ini untuk apa? Untuk kemudian kalau opsi itu diperjualbelikan untuk kemudian janji, karena ya terbatas kan, opsi itu ada batasannya beberapa bulan gitu ya, tentu nggak sampai tahunan, 3 bulan ke depan gitu ya untuk opsi. Kalau ada penerbitan saham baru sampai 3 tahun lagi, ini ada kesempatan kita untuk membeli. Nah, itu bisa dijual. Demikian pula dengan opsi jual. Kalau kemudian saham kita jelek, kita tambahkan dengan opsi jual. Karena apa? Itu supaya menarik orang. Nah, ternyata apa? Oh, kalau ternyata ada tidak bagusnya dalam waktu sekian, itu bisa kita jual lagi. Itu sebagai surat free pass gitu ya, untuk kita kemudian bisa menjual lagi gitu ya. Itu yang kemudian ternyata itu bisa diperdagangkan, bisa diperjualbelikan. Jadi itu yang namanya derivatif, bukan yang utama tapi turunan. Nah, ini yang jadi masalah karena kemudian ternyata di Amerika itu tahun 2008 sempat terjadi krisis. Karena apa? Karena terjadi yang namanya bubbling ekonomi. Jadi derivatifnya itu diperjualbelikan, opsinya, terus kemudian ada asuransinya itu diperjualbelikan. Dan kemudian apa? Akhirnya dia 4 kali lipat nilainya itu yang diperjualbelikan lagi, dibuat turunannya lagi, diperjualbelikan lagi, itu ternyata lebih besar 4 kali lipat dari underlying asetnya. Underlying aset itu berarti apa? Itu ya semacam kalau di utang itu adalah jaminannya. Jadi underlying aset itu adalah aset realnya. Nah, itu sampai di Amerika saat itu terjadi sampai 4 kali lipat. Nilai derivatifnya turunannya itu 4 kali lipat. Nah, kebetulan di sana yang diperjualbelikan itu adalah turunan untuk yang paling banyak diminati saat itu adalah hipotek, pembelian rumah. Jadi seperti opsi beli, opsi jual, tapi untuk perumahan. Jadi kemudian hipotek itu yang laris manis saat itu di Amerika. Dan kemudian ternyata turunannya itu, dibuat turunan lagi, nah itu ternyata lebih 4 kali lipat ketimbang underlying asetnya, ketimbang perumahannya. Nah, itu yang kemudian jadi krisis. Amerika mengalami namanya bubble ekonomi. Saat itu pasar modal kacau banget, itu New York Stock Exchange itu atau yang disebut dengan Wall Street itu terjadi kekacauan, hampir kolaps. Nah, itu yang terjadi katakanlah terjadi di Amerika. Nah, kelebihannya apa opsi itu? Tentu saja itu untuk sweetener. Kekurangannya yaitu tadi, kalau ternyata opsi itu diopsikan lagi, tentu saja akan nilainya menjadi tidak seperti nilai aslinya. Nah, itu kemudian
jadi masalah memang kalau kemudian perusahaan tidak melakukan memanagenya dengan baik. Resikonya jadi kemudian terjadi default, terjadi ketidakmampuan membayar, dan akhirnya balik ke perusahaan itu sendiri. Nah ini biasanya siapa yang membuat jaminan-jaminan itu biasanya bank, kemudian lembaga asuransi atau lembaga bank dan lembaga keuangan lainnya yang membuat opsi-opsi ini. Jadi kemudian tahun 2008 di Amerika itu krisis keuangan. Nah akhirnya banyak bank gede-gede ya seperti Citibank itu kan kurang apa Citibank itu kan bank paling besar sedunia itu kan juga rontok. Terus Lehman Brothers itu terpaksa harus tutup. Terus kemudian asuransi itu apa itu dulu ya sebelum jadi AIA itu kan ada namanya apa itu kemudian berubah namanya menjadi AIG menjadi AIA gitu ya. Itu padahal kurang apa itu dengan prudensial itu juga bermasalah semua yang di Amerika. Nah itu karena kesalahan dari lembaga perbankan dan asuransi yang membuka opsi terlalu luas. Jadi opsi diopsikan lagi sampai 4 tingkat. Nah beda lagi dengan pendanaan hibrida. Hibrida itu berarti apa? Hibrida itu berarti namanya hybrid. Berarti dia tidak utang, tidak juga saham. Jadi dia diantaranya. Contohnya itu apa? Contohnya itu yang paling umum itu adalah convertible bond. Jadi surat utang tapi yang bisa dikonversi jadi saham. Nah itu berarti apa surat utangnya itu orang nggak yakin mau ngelepasin saham belum tentu nih laku karena kepemilikan. Karena kalau saham kan kalau bangkrut ya sudah hilang semuanya. Terus kemudian jadi convertible bond. Jadi apa? Ini kalau ini utang saya ini nanti umurnya katakanlah 10 tahun. Ternyata di tengah jalan perusahaan saya menjadi lebih bagus, silahkan dikonversi, silahkan dirubah menjadi saham kapanpun. Nah, akhirnya itu menjadi daya tarik. Karena apa? Kalau dengan obligasi kan orang punya kepastian nih pasti dibayar. Nah, kemudian saat kemudian jadi saham, itu kesempatan apa? Kalau perusahaannya berkembang, maka kemungkinan saya mendapatkan kembalian yang lebih besar dengan kemudian nilai sahamnya itu selain sahamnya itu bisa saya jual, tentu saja saya bisa mendapatkan dividen dan dividen itu berdasarkan dari keuntungan. Karena kemudian meningkat keuntungannya, dividennya bisa jadi lebih besar, maka saya bisa konversi itu, saya rubah utang itu menjadi saham. Itu salah satunya convertible bond atau convertible debt. Ya, ada yang lain lagi. Oh, ada mekanisme hedging. Hedging itu bukan wahing ya. Hedging gitu ya, bukan ya. Hedging itu kan hedge itu kan artinya pagar, dipagari. Nah, ini untuk transaksi apa? Untuk transaksi yang sifatnya seperti future dan forward tadi. Ada future, ada forward. Ada yang bisa masuk pasar, ada yang di pasar, ada yang tidak ya, forward tidak masuk di pasar lewat OTC, over the counter. Jadi antar pemain, antar bandar gitu ya. Kalau istilahnya di pasar modal itu antar bandar. Nah, apa yang di hedge itu? Ya apa aja yang di hedging? Jadi gini, contohnya saya ini eksportir nih. Saya jual produk saya kirim produk saya ke luar negeri. Nilainya 1 juta US dollar. Dan kurang lebih sekitar 16, sekian, 15, sekian miliar gitu kan. Nah, saya jual nih. Nah, kemudian saya nggak yakin dengan transaksi itu nanti. Kalau ternyata Indonesia membaik, ya setelah pilkada ini kan harapannya membaik, nanti jangan-jangan saat saya tagih nilai 1 juta US dollarnya itu tidak 15 miliar pada saat hari ini. Jangan-jangan nanti Indonesia membaik, mata uangnya menguat menjadi 14,5. Berarti apa yang saya dapatkan bukan lagi sebesar 15 miliar, tapi cuma mendapatkan sebesar 14.500. Nah, apa yang saya lakukan? Ya sudah, saya masukkan aja, saya hedgingkan ini. Saya bisa datang ke bank untuk kemudian membuat forward.
Saya bijak juga kemudian, berarti kan itu transaksi B2B ya, saya dengan banknya, atau saya beli aja future. Bank kan sudah ada hitung-hitungannya, kemudian future-nya untuk katakanlah 3 bulan ke depan, bulan Maret, akhir Maret, nilainya berapa? Mereka punya hitungan-hitungan prediksinya, oh kami berani menjualnya, atau kami berani membeli punya Anda tidak lagi 14,5 tapi 14,20. Atau katakanlah kalau itu Indonesia membaik. Atau jangan-jangan juga memburuk. Dah, kalau Indonesia memburuk, mereka kemudian berhitung 1 juta US dollar yang saya kirim, itu akan memberikan pengembalian ke Indonesia kondisinya memburuk, itu tidak lagi 15.000 1 dolarnya, tapi jadi 16.000. Tapi di sana berhitung sudah saya beli 15.500. Ya, kalau future kan saya beli suratnya, kontraknya. Atau saya lewat forward, perjanjiannya langsung B2B. Nah, dilalah kersane ngalah. Atau ternyata 3 bulan lagi, di saat hari H, di saat on the spot, itu ternyata dolar kita tetap 15.000. Maka karena saya sudah dibeli dengan nilai 15,5, ya sudah saya dapat untung karena Indonesia kondisinya dalam tanda petik ternyata tetap walaupun prediksinya memburuk. Atau sebaliknya, kalau ternyata Indonesia itu kondisinya membaik, kita optimis membaik jadi 14.000, saya jual 14,5, ternyata Indonesia kondisinya tetap 15.000 saat tanggal 31 Maret. Maka apa yang terjadi? Ya sudah. Berarti apa? Karena saya sudah dibeli 14,5, ternyata kondisinya 15, ya saya rugi dari nilai nilai ekspor yang seharusnya saya terima. Jadi yang saya jual itu bukan barangnya, tapi kemudian apa? Nilai tukarnya itu tadi loh. Baik apakah saya future-kan ataukah saya pakai future atau saya pakai forward. Itu intinya kayak begitu. Jadi itu kita melakukan hedge, melakukan pemagaran. Supaya apa? Supaya resiko yang kita tidak ketahui di 3 bulan ke depan, ya kita antisipasi sekarang. Kalau ternyata kondisinya itu membaik dan kurs kita jadi menguat, ya sudah, ternyata kondisinya kita tetap. Atau kita kemudian memburuk, saya dapatnya jadi lebih banyak untung bagi saya, bagi bank mungkin itu kerugian. Jadi pertanyaan tadi kalau Indonesia kondisinya membaik, apakah perlu hedge? Ya tetap perlu hedging itu, tetap harus dilakukan. Karena apa? Karena itu menjamin resiko yang tidak kita ketahui di masa depan. Jadi hampir sama seperti portofolio. Kalau investasi itu kan don't put your egg in the one basket. Jangan pernah taruh telurmu itu atau investasimu itu pada satu basket atau pada satu saham saja. Kalau itu jatuh ya kamu hancur. Nah, itu prinsip itu yang sama ada di prinsip di derivatif dan lebih tepatnya di pendanaan hibrida. Itu ada. Ya, istilahnya kemudian kalau investasi kan harapannya satu investasi kita turun, tetap yang lain naik. Kalau di average kan di rata-rata ya masih tetap lah nggak naik, nggak turun. Kita dapat ya harapan kita kan dua-duanya naik sehingga kita untung. Nah, kalau itu kan prinsip portofolio, prinsip investasi. Tapi kalau di sini hedging itu memagari, itu prinsipnya sama seperti siapa tadi yang menyebutkan tadi antara Anita atau siapa gitu ya di kelompok ini, entah Anita, entah Henvita, itu menyatakan bahwa prinsip hedging itu sama dengan asuransi. Iya, karena kita tidak tahu ke depan itu mau apa. Ya, apakah kemudian ya makanya kita butuh asuransi untuk menjamin apakah kemudian dari sakit, dari kecelakaan dan sebagainya. Nah, itu bisnis antisipasi gitu ya. Bisnis antisipasi kita membayar terus sebenarnya itu membayar jaminan atau membayar orang yang menjaga kita. Beda dengan investasi, menabung itu kan dekat dengan investasi, suatu saat akan meningkat nilainya. Jadi yang kita hadapi adalah return yang akan kita dapatkan ke depan.
Ya, risk and return. Risikonya apa kalau investasinya gagal? Tapi kalau menabung itu kan free risk ya, bebas resiko, kita pasti akan dapat. Nah, sedangkan di sini kenapa resiko yang didulukan? Karena prinsipnya adalah prinsip assurance, prinsip memastikan, prinsip bahwa kemudian kita terjamin. Nah, ini pendanaan dari pendanaan hibrida itu fungsinya seperti itu. Baik itu yang namanya future forward, hedging itu ya, entah itu namanya swap, entah itu beberapa yang lain gitu ya. Nah, itu ada macam-macam pendanaan. Nanti kita akan bahas, ketemu lagi sendiri yang membahas memang mengenai khusus bagaimana pendanaan hibrida dan derivatif itu ada. Nah, nanti setelah ini kan Anda semester depan masih ALK, setelah itu masuk di semester 5 itu ada mata kuliah investasi, terus kemudian bagaimana teori keuangan fundamentalnya. Itu urut. Ada, terutama Anda yang berminat dan ambil keuangan, nanti akan belajar terus. Ya akan ketemu untuk sektor pasar uang dan pasar modal itu akan ketemu dengan Pak Renald. Semoga beliaunya juga bisa tetap mengajar walaupun sekarang berada di Korea. Sedangkan untuk yang sektor real, yang konkret investasi beneran, dalam artian itu barangnya itu ada gitu ya, itu dengan saya. Kebetulan kami juga punya aktivitas investasi yang sama Pak Rey, itu punya banyak itu investasi, ya memang pelaku pasar modal. Kalau saya lebih banyak di sektor real ya, entah itu investasi saya di tanah, di apa dan sebagainya, karena itu ya sekalian lah, bukan sekalian sih, memang saat belajar minat kemudian kita larikan semuanya ke sana. Kalau Pak Rey minat kemudian belajarnya di belajar minat terus investasinya memang di pasar modal. Jadi kalau di pasar modal, kalau pasar uang sebenarnya agak beda lagi ya. Tapi hampir mirip-mirip, itu dikuasai oleh Pak Rey. Sebenarnya harusnya 3 orang itu yang menguasai satu pasar sektor real, satu pasar modal, satu pasar uang. Nah, itu kira-kira yang telah disajikan dan disampaikan oleh kelompok ini. Sekali lagi, kelompok 10 ya, bagus, sangat bagus, tertata rapi, dan juga diskusi yang menarik. Sayangnya masih ngirit kalau buka ini ya, kalau buka pertanyaan. Dan aneh lagi ya, sesi pertama 4 orang penanya, sesi kedua 3 orang penanya gitu ya. Kenapa nggak buka aja kalau memang mau audiensnya banyak, buka aja 3 sesi, masing-masing 3 pertanyaan gitu ya. Kalau 4 itu saya jadi bingung tadi, karena kemudian pasti ada yang satu jawab 2, yang satu lagi, yang 2 orang pasti jawabnya satu-satu. Jadi sesuaikan aja dengan banyaknya presenternya, banyaknya pematerinya, tapi kalau bisa sesinya memang ditambah, bukan hanya 2 tapi 3. Kalau memang mampu gitu ya sudah 6 pertanyaan sekaligus, jadi 1 orang akan menghandle 2. Jadi kalau masih kita belajar gitu ya nggak apa-apa lah, kita kemudian ambil sejumlah presenternya, jadi karena 3 orang ya ini ya, 3 penanya. 3 penanya kita bukanya 3 sesi, jadi kesempatan yang bertanya juga luas. Saya lihat di manajemen keuangan ini mungkin karena ilmu baru ya, relatif baru gitu ya, karena finance gitu ya, agak berbeda dengan akuntansi yang dipelajari selama ini. Akhirnya memang pertanyaannya saya lihat jumlahnya juga 6, 7 gitu ya. Itu ya, harapan saya sih meningkat di semester mendatang gitu ya. Kalau bisa dari 39 dikurangi 3 penyaji gitu ya, berarti kan ada 36, ya yang nanya nggak banyak ya, yang nanya 15, paruh, itu kan asik gitu ya. Diskusinya panjang, kuliahnya panjang, jadi saya cuma dengerin toh, nggak perlu ngapa-ngapain gitu ya. Akan gaji buta nanti, gitu ya. Oke, itu yang bisa saya tambahkan untuk mempertegas apa yang disajikan kelompok ini.
Secara teori sudah disajikan dengan kelompok ini dengan baik, contoh soalnya dengan baik, saya hanya kemudian menggarisbawahi apa itu sebenarnya investasi di derivatif dan saya kok lupa, dan hibrida, pendanaan hibrida ya. Tadi itu. Nah, sumber dananya hibrida, sedangkan kalau investasi berarti kan kita menanamkan berinvestasi, tapi sebenarnya itu pengelolaannya sama ya. Di sini kita ngomongin investasi dan pendanaan derivatif dan hibrida. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Apakah ada pertanyaan entah dari kelompok penyaji, entah dari yang lain? Silahkan terkait dengan hedging, terkait dengan hibrida, terkait dengan derivatif. Itu ya. Ini kalau sebenarnya kalau mau penjelasannya ada gitu. Mungkin pernah saya sampaikan atau belum, atau di kelompok yang lain ya, di kelas yang lain gitu ya. Kalau ingin tahu sih bagaimana pendanaan hibrida dan sebagainya, itu ada filmnya gitu. Filmnya itu dokumenter yang ada ini ya, film dokumenter bukan ya dokumenter sih 2,5 jam yang dibuat oleh Sony Picture. Itu judulnya Inside Job. Jadi bagaimana investasi hibrida dan bagaimana pelaku-pelaku pasar modal itu bermain-main dengan derivatif dan sebagainya. Karena itu berangkat dari cerita krisis di Amerika tahun 2008. Inside Job itu presenternya yang menarik, Matt Damon. Ya kalau suka film barat, saya yakin tahu Matt Damon ya, film-film Hollywood tahu gitu Matt Damon, terutama di Bourne, ya, kisah tentang Bourne, gitu ya, Jason Bourne. Oke, ada yang ditanyakan, ada yang didiskusikan? Kalau tidak ada, minggu depan siapa yang akan maju? Kelompoknya siapa? Kelompok 11 ya. Lalu, minggu depan siapakah? Kelompok saya, Pak, Onika. Oh, kelompoknya Onika Brigita. Wah, Ya. ini kelihatan kok di sini. Muncul ada bunderannya. Kelompoknya Onika ya, kelompok 11 ya. Oke, kita masih akan ada 3 kali perkuliahan ya. Berarti 14, Onika maju Senin ya. 14, kemudian setelah itu kelompok 12 itu di 17, di Kamis tanggal 17, dan yang terakhir kelompok 13 itu di tanggal 21. Oke. Ya, semoga bisa menyajikan yang terbaik yang bisa disajikan. Dan ya sebagai contoh bisa kemudian melihat ini hasil dari kelompok ini, jadi bagaimana tata tulisnya, tata letaknya, apa saja yang kekurangannya masih bisa diperbaiki. Jadi satu dengan yang lain, kawan itu bisa saling belajar dan saling melengkapi gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, kita akan tutup dan akhiri perkuliahan kita hari ini. Ya, mari kita berdoa untuk terselesaikannya perkuliahan Anda dengan baik mata kuliah ini maupun mata kuliah yang lain, dan untuk kesehatan kita serta hari-hari ke depan kita yang lebih baik lagi ya. Berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih untuk
kehadiran dan untuk partisipasinya. Oh ya, ini saya mengingatkan lagi, tolong ini dua nama yang belakangnya Ella gitu ya, Daniela dan Bella ini kalau bisa ikonnya diganti dengan fotonya ya. Untuk yang Teams itu berarti munculnya di email OWA-nya ya. Karena Daniela tulisannya DL, Bella Natania ini tulisannya BN, ini masih belum ada fotonya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih Pak Dan. Terima Iya. kasih Pak Dan.